Udah lama gue gak bikin video, lagi males bikin video. Tapi hari ini gue mau jelasin secara live aja langsung. Nanti terserah lo tinggal pada nge-share atau apa. Ya kak, ini gue mau bahas tentang Omnibus Law. Dari kemarin-kemarin udah sebetulnya gue males lo ngangkat ini kayak begini, kayak begini-begini. Poinnya tuh cuma satu, ujung-ujungannya orang kita tuh males baca. Dari masanya belum jadi undang-undang, belum diketok palu di DPR, dari masih dalam bentuk RUU, udah dijelasin berkali-kali. Tapi orang kita nggak mau baca. Itu penyakitnya orang kita, males baca. Lebih seneng lihat gambar-gambar yang dikirim, editan-editan yang dikirim melalui WhatsApp grup. Itu lebih seneng mereka bacanya, praktis. Tapi baca kayak macem pasal-pasal undang-undang yang udah dijelasin berkali-kali, nggak mau dia baca kayak gitu. Ini gue bacain ya. Masalah sekarang kan mau ribut di DPR, demo ke DPR. Percuma nyong, kayak ngeributin pepesan kosong. Kalau udah diketok palu di DPR, demonya bukan lagi ke DPR. Percuma, mau ngapain lo? Demonya itu ke MK, bukannya demo ke MK. Lo harus nuntut di MK. Itu satu-satunya jalan. Tapi perlu dikasih tahu, lo orang itu pada ngeributin pepesan kosong. Nih dijelasin ya, ini hoax yang beredar di antara buruh. Sekarang poinnya aja gue gampang kasih tahu. Begitu ketok palu atau sebelum ketok palu, ada dua partai yang gak setuju. Partai apa? Partai Demokrat dan Partai PKS. Dua partai yang gagal. Judulnya tetap harus jadi oposisi. Biar kayak mana, harus kelihatan bela rakyat kecil. Padahal kalau gue mau bilang, dengan kejadian kayak begini, orang pada kumpul di masa pandemi, apa nanti mereka mikirin kalau orang-orang yang ngumpul-ngumpul itu kena COVID? Apa mereka peduli? Mana mereka mau peduli? Ya, langsung gue jelasin aja. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Jawabnya enggak. Dengerin ya, ada undang-undangnya. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Isinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan garis miring atau uang penghargaan masa kerja. Jadi nggak ada itu yang namanya katanya pesangon bakal dihapus sama undang-undang yang baru ini. Tolong ya, ininya dipakai. Susahnya orang kita tuh disuruh baca nggak mau baca. Itu doang penyakitnya. Oke, lanjutin. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Faktanya upah minimum regional atau UMR tetap ada. Baca nih undang-undangnya ya. Denger ya. Bab keempat Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang 13 tahun 2003 ayat 1. Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengamanan. Ayat 2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Jelas ya. Lanjut. Benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Tetap sama. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.
Undang-undangnya ya, perhatiin ya. Bab 4, Ketenagakerjaan, pasal 89, tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang 13 tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu, B. Satuan hasil. Jadi nggak ada yang berubah sama yang dulu. Lanjut. Benarkah semua hak cuti, dalam kurung, cuti sakit, cuti kawinan, cuti hitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, hilang dan tidak ada kompensasi? Jawabnya tidak. Cuti tetap ada. 5. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Faktanya outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Jujur aja ya, kalau yang urusan ini gue kasih tahu aja, outsourcing itu dibikinnya di eranya siapa sih? Kan di eranya SBY sendiri. Jelasin dong sekarang sama masyarakat. Kan yang bikin lo. Di eranya lo nih yang bikin. Undang-undangnya nih, lo dengerin. Bab 4, Ketenagakerjaan, pasal 89, tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja garis miring atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Lanjut ya. Benarkah tidak ada status karyawan tetap? Faktanya status karyawan tetap masih ada. Undang-undangnya nih ya, lu perhatiin ya. Bab 4, Ketenagakerjaan, pasal 89, tentang perubahan terhadap pasal 56 Undang-Undang 13 tahun 2003. 1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 7. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Undang-undangnya lu perhatiin ya. Bab 4, Ketenagakerjaan, pasal 90, tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayat 1. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Ayat 2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya jaminan sosial tetap ada. Perhatiin ya undang-undangnya ya. Bab 4, Ketenagakerjaan, pasal 89, tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. Ada itu jaminan. Kenapa hoax yang beredar dibilang nggak ada jaminan? Pada males baca. Nih orang sekarang dibikin kumpul lagi pandemi kayak begini. Entah kalau giran orang kena COVID, emang partai-partai yang terus nolak itu, dua partai itu emang tanggung jawab. Ngomporin masyarakat bisa, ngomporin buruh bisa. Entah kalau mereka kena COVID, apa mereka mikirin? Mereka pulang bawa COVID buat keluarganya. Apa mereka mikirin? Ini loh yang gue gak suka tuh. Partai-partai politik kadang-kadang suka ada yang sok kelihatan, gue paling perhatian sama buruh, paling perhatian sama rakyat kecil. Pada kenyataannya apa? Kayak pembunuh berdarah dingin. 9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya status karyawan tetap masih ada. Nih undang-undangnya ya.
Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Undang-undangnya bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. 11. Benarkah buruh dilarang protes dan ancamannya PHK? Faktanya tidak ada larangan. Sekarang buktinya mereka pada protes, pada demo. Ada nggak yang dilarang? Cuman kalau bolak-balik kayak begini masa pandemi, apa ntar dikasih mereka masuk pabrik? Karantina dulu dong, mau nggak mau 2 minggu. Kalau udah kayak gitu, pabrik macet. Siapa yang mengejar itu produksi? Investor jadi pada kabur lagi. Otak lo dipakai nggak? Ntar giliran kehilangan lapangan pekerjaan, lo nuntut lagi mana lapangan pekerjaan. Pada nggak bersyukur ya, gue heran deh. 12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur dari dulu. Undang-undang tetapi kebijakan pemerintah dari dulu nggak diatur. Kenapa sih orang bolak-balik? Heran deh gue. Pada males baca, poinnya itu doang. Pada males baca. Gue paling gak suka sama orang partai-partai politik demi kelihatan supaya seolah-olah paling perhatiin rakyat kecil. Tapi pada kenyataannya kayak sekarang ya, buruh dikompor-komporin sama hoax. Mereka nggak mau jelasin. Mereka orang-orang pinter loh, bukan orang nggak pinter. Pinternya tapi dipakai buat licik, buat jahat. Coba orang yang sekarang datang demo, kumpul orang segitu banyak. Kalau mereka kena COVID atau mereka bawa pulang COVID buat keluarganya, apa orang-orang partai itu akan bantu? Segitu banyak? Ada kesana? Dipakai nggak kesana? Dan kasih tahu tuh poinnya. Outsourcing dibikinnya di eranya siapa? Outsourcing dibikin di eranya SBY jadi presiden, wakilnya JK. Itu pertama kali outsourcing masuk dan diresmikan ada di Indonesia. Biar yang buru-buru pada paham. Tapi giliran kayak begini, mereka yang sok paling perhatian. Padahal mereka yang ciptain. Tolong ya, mikir. Lagi masa kayak begini. Jujur aja ya, gue lagi kayak begini ngelihat orang segitu banyak. Gue rada kecewa sama kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Kalau gue jadi mereka, polisi punya water cannon. Kenapa nggak bergerak? Siram. Kenapa takut dibilang pelanggaran HAM? Yang melanggar HAM justru mereka yang demo saat lagi masa pandemi kayak begini. Nggak bisa jaga kesehatan orang banyak. Otaknya nggak jalan. Dan mereka yang dalang-dalang, yang gerakin demo, yang kompor-komporin melalui hoax-hoax disebar-sebar. Politikus-politikus busuk. Kalau gue bilang bangke semua. Jahat sama orang. Tak kalau anak orang kenapa-napa loh, kena COVID. Udah ya, sampai di sini aja. Yang penting gue udah jelasin. Jadi tinggal lo cerna sendiri. Hoaxnya udah gue jelasin undang-undangnya. Biar lo pikir ya. Bye.